Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel aku Marini Siregar. Teman-teman yang udah penasaran dengan tipsku kali ini yaitu mengenai alis, ini dia saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang baru gabung. Semoga kalian terinspirasi dan bisa mengikuti tips-tips aku yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Ingat ya teman-teman, walaupun sudah dalam keadaan new normal, tapi kalian tetap harus stay di rumah. Kenapa? Kalau belum ada keperluan yang urgent, lebih baik terus menjaga kesehatan agar kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan tips tutorial aku mengenai alis, yuk kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Tapi ingat, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kenapa? Karena gratis. Yuk, ikuti terus videoku. Nah, gimana teman-teman? Alat-alatnya sudah kamu siapkan bukan? Jadi pembagian pensel alis itu ada dua warna atau ada berbagai macam warna teman-teman. Tergantung dari bagaimana kulit kita untuk pengaplikasiannya. Nah, kalau untuk kulitku sendiri adalah karena tergolong dark brown ya, atau lebih jelasnya itu lebih gelap daripada kulit di Asia pada umumnya, maka aku bakal memilih pensel alis yang berwarna hitam atau abu-abu atau mendekati coklat gelap. Nah, teman-teman harus ingat bahwasannya di setiap pensel alis itu ada dua golongan. Pertama itu ada pensel alis yang kering dan ada juga pensel alis yang basah. Maka nanti aku bakal tunjukin ke teman-teman karena kita bakal ada tiga pembagian tips. Pertama adalah dimulai, aku bakal ngajarin teman-teman gimana sih step dan triknya mencukur alis biar rapi, dan di saat mengaplikasikan pensel alis kita nggak perlu pakai lama-lama dan alis kita langsung jadi gitu. Nah, yang kedua adalah step ngasih tahu ke teman-teman atau share ke teman-teman tentang ngebikin alis yang dengan pensel alis kering.
Jadi karena gini teman-teman, kalau pensel alis kering itu adalah untuk kegiatan yang ringan. Contohnya ringan itu dalam konteks aku pergi kerja di pagi hari, waktu untuk merias diri sangat pendek dan terburu-buru, maka biasanya aku mengaplikasikan pensel alis yang kering ini di alisku karena biar cepet gitu loh teman-teman. Dan pekerjaanku adalah di dalam ruangan, yaitu ber-AC. Jadi kita nggak perlu pakai pensel alis yang hitam atau berat atau pekat atau yang jenis kedua. Kenapa? Karena di ruangan ber-AC kemungkinan kita berkeringat sangat rendah, jadi otomatis bakal alis kita bertahan sampai kita nanti pulang di sore hari setelah bekerja. Nah, untuk pensel alis yang basah biasanya atau MUA terkenal di seluruh Indonesia ya, sering aku perhatikan mereka mengaplikasikan pensel jenis basah ini. Kenapa? Karena rata-rata pensel alis yang basah itu biasanya waterproof. Jadi kalau acaranya itu dalam waktu yang cukup panjang kayak arisan atau adiri pesta atau menjadi pengantin atau dan lain sebagainya yang memang acaranya sungguh sangat berat, mereka pasti mengaplikasikan pensel yang berjenis basah. Kenapa? Karena waterproof itu bakal bisa bertahan lebih lama dibanding pensel alis yang jenisnya kering. Nah, maka di step 3 aku bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana sih pengaplikasian untuk pensel yang basah untuk acara yang berat. Karena gini loh teman-teman, biasanya untuk acara berat itu alis kita bakalan dibersihkan sangat banyak banget gitu. Jadi ini biasanya alangkah baiknya diterapkan untuk teman-teman di rumah yang sekiranya alisnya itu memang tipikal yang sangat sedikit atau jarang. Jadi teman-teman bisa melakukan pensel basah ini diaplikasikan. Atau teman-teman yang sudah terlanjur kadang alisnya salah cukur. Jadi aku bakal kasih triknya. Nah, pertama gimana sih mencukur alis biar langsung rapi dan pengaplikasian membentuk alis kita tidak memakai waktu yang lama. Ikutin terus videoku dan jangan di skip ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus punya yaitu concealer. Nah, ini yang sering aku pakai. Tapi kalau teman-teman para pemula belum punya, kalian bisa pakai foundation. Nah, biasanya sih untuk teman-teman pemula makeup mungkin jarang juga punya foundation. Nah, diminimalisir mungkin sebisa mungkin untuk tidak mengaplikasikan concealer kalau teman-teman masih pemula. Jadi teman-teman bisa mengikuti tipsku di membuat alis dengan pensel kering. Teman-teman nggak perlu pakai concealer. Jadi concealer ini biasanya untuk kebutuhan acara yang lebih berat ya teman-teman. Oke, jadi kalau tidak ada concealer teman-teman bisa menggantinya dengan foundation. Nah, ini kebetulan ada beberapa foundation yang aku punya dan foundation yang aku pakai biasanya mengikuti warna kulit yang aku butuhkan teman-teman. Oke, dan yang kedua adalah yang harus teman-teman punya yaitu ke pensel alisnya ya teman-teman. Ini pensel alis yang aku tunjukkan adalah jenis kering. Nah, ini aku dapatkan di pokoknya di tempat toko kosmetik dan harganya murah banget teman-teman dan enak banget ini dipakainya. Oke, dan ini biasanya yang tergolong sulit dicari. Kenapa? Karena memang ini ujungnya tidak perlu diserut ya, dia otomatis teman-teman putar keluar dan bisa langsung diaplikasikan. Biasanya kebanyakan MUA memakai produk ini. Dan ini yang ketiga juga hampir mirip teman-teman sama, dan biasanya sih para makeup artist terkenal dia memakai produk ini. Oke, kita untuk yang rumahan aja ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai yang jenis seperti ini, banyak kok, dan batangnya mungkin bermacam-macam dan harganya juga cukup sangat murah gitu. Karena gini, produk tidak mesti harus produk mahal. Kalau kita mampu mengaplikasikan dengan benar, maka dia akan menjadi sempurna kita aplikasikan di wajah kita atau dan lain sebagainya. Oke teman-teman, semangat ya, terus ikuti terus tips aku. Nah, yang ketiga adalah ini yang aku maksud dengan pensel alis jenis basah teman-teman. Kenapa? Biasanya kalau yang basah itu bakal ditulis di sini waterproof ya. Nah, ini ada berbagai macam tipe pensel alis. Ini yang teman-teman lihat buka seperti ini.
tanpa harus diserut. Jadi memang semakin kekinian, semakin modern, dan mudah tanpa harus teman-teman punya serutan atau silet untuk ngeroknya ya. Oke. Nah, ini jenis yang kedua adalah seperti ini teman-teman. Ini waterproof banget dan ini gelap banget. Nah, biasanya teman-teman tipikal yang seperti ini, yang pensel basah ini, itu teman-teman bisa juga pergunakan untuk di bawah mata. Kalau orang zaman dulu tuh namanya sibak ya, sibak mata gitu. Jadi teman-teman bisa naruh di bawah mata sini dan dia akan waterproof. Kenapa? Ya memang fungsinya untuk biar tidak cepat hilang kalaupun nanti kena keringat atau kena air mata kita, gitu loh teman-teman ya. Nah, kebanyakan dari pensel ini memang seperti yang aku sampaikan tadi, yaitu kegunaannya untuk makeup berat. Makeup berat itu maksudnya makeup yang untuk acara-acara tertentu. Oke. Nah, ini produk yang keempat yang teman-teman harus punya itu adalah sikat. Nah, sikat ini jenisnya banyak banget teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja yang kira-kira menurut teman-teman mana sih yang enak dipakai atau yang cocok untuk teman-teman. Kebetulan aku punya beberapa ya brushnya. Jadi aku bakal nunjukin 3 aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, yang pertama itu aku seneng banget jenis sikat yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau pas aku pakai pensel alis jenis kering, itu enak banget untuk nyikatnya. Oke, dan yang kedua itu biasanya MUA memakai seperti ini. Para terkenal makeup artist atau para perias ya, dia biasanya punya yang seperti ini. Nah, yang ketiga itu umumnya seperti ini teman-teman. Kenapa ini unik banget sikatnya? Jadi dia bisa 2 fungsi seperti itu. Oke. Nah, ini yang keempat yang teman-teman harus punya ya di rumah, walaupun pemula. Oke. Nah, yang kelima teman-teman harus punya eyeshadow. Kenapa eyeshadow? Nah, eyeshadow ini adalah salah satu trik untuk membuat alis kita kelihatan natural. Nah, konsep aku di sini adalah gimana sih cara membuat alis yang benar dan terlihat natural ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya eyeshadow yang berwarna coklat. Oke, coklat gelap atau coklat muda tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya memang warna yang harus teman-teman punya itu netral. Oke, ya cukup jelas teman-teman. Nah, yang keenam yang harus teman-teman punya adalah saw cukur atau boleh silet. Fungsinya untuk apa ya? Untuk merapikan alis kita yang semrawut tadi. Oke. Nah, yang ketujuh itu teman-teman harus punya serutan ya. Ini untuk pensel alis tentunya ya. Tapi aku kasih tunjuk di sini secara komplit. Kenapa? Biar teman-teman gampang memahaminya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir teman-teman itu kalau untuk pengaplikasian makeup berat atau alis yang jenis berat dengan pensel alis yang basah, alangkah baiknya teman-teman punya maskara ya. Dan maskara itu kena untuk apa? Untuk menyamarkan alis kita. Tapi kalau teman-teman tidak punya maskara, tidak masalah. Maskara itu hanya alternatif penambahan saja. Kalau memang perlu, kalau tidak juga tidak jadi masalah. Oke teman-teman, dari produk sudah aku jelaskan dengan detail. Sekarang kita ke pengaplikasiannya atau gimana sih tutorialnya merapikan alis yang benar. Teman-teman perhatikan ya tekniknya seperti apa. Tapi ingat teman-teman, jangan lupa videoku untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan juga di komen, terus like jika memang videoku atau tips-tipsku ini bermanfaat buat teman-teman yang dimanapun teman-teman berada. So, tidak perlu nunggu lama lagi, cikidot, kita ikuti terus kelanjutan daripada videoku berikut ini.